santai kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan inspiratif. Apa sih itu? Jadi topik kita hari ini itu adalah pendidikan dan bisnis. Dua dunia dengan satu tujuan sukses. Banyak loh dari kita yang berpikir bahwa menuntut ilmu itu dan membangun usaha adalah dua hal yang harus kita pilih salah satunya. Tapi kenyataannya banyak loh di luar sana anak muda yang membuktikan bahwa keduanya bisa berjalan seiringan. Melalui talkshow kita hari ini kita akan menggali tentang apakah mungkin menjalani pendidikan sambil membangun usaha dan bagaimana sih tantangan dan bagaimana menjadikan pendidikan itu sebagai kekuatan dalam dunia usaha. Jadi pagi ini kita kedatangan narasumber hebat kita yaitu seorang mahasiswi sekaligus pelaku bisnis sukses di bidang promotor. Oke, kita langsung kenalan aja dengan beliau. Jadi pagi ini kita kedatangan narasumber hebat kita yaitu seorang mahasiswi sekaligus pelaku bisnis sukses di bidang promotor. Oke, kita langsung kenalan aja dengan narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi Kak sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut, gimana kalau kita kenalan dulu Kak? Pasti banyak nih teman-teman yang penasaran siapa sih narasumber kita hari ini? Boleh. Kalau saya namanya Wahyuni, atau namanya bisa dipanggil Yuni. Sekarang kesibukan lagi kuliah juga di salah satu kampus yang ada di Makassar. Ambil jurusan lebih ke penyuluhan. Gitu. Jadi kalau misalkan bahas jurusan sih nggak nyambung dengan bisnis ya. Gitu. Oke, udah kenal kan guys? Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan menarik yang teman-teman juga pertanyakan. Gimana Kak, udah siap nggak untuk sharing-sharing pengalamannya dengan teman-teman? Ya boleh. Oke, jadi apa sih yang membuat Kakak tertarik memulai bisnis di saat masih proses pendidikannya? Kalau saya pribadi sih yang membuat tertarik kan yang namanya anak mahasiswa butuh pengeluaran ya. Jadi kalau misalkan kita punya penghasilan sendiri kan enak. Ya apa yang mau kita beli, pakai sendiri enak. Jadi kita tidak bergantung sama orang tua lagi kan. Jadi itu sih yang motivasi saya kenapa sih saya tertarik terjun di dunia bisnis meskipun masih kuliah. Oh, jadi Kakak memang mau mempunyai penghasilan sendiri ya Kak? Iya betul. Tapi pernah nggak Kakak merasa pendidikan ini bisa menghambat bisnis atau justru sebaliknya Kak? Pendidikan menghambat bisnis. Kalau saya pribadi sih selagi jalankan bisnis ini bahkan pendidikan yang mengganggu bisnis saya. Karena biasa terkadang kalau misalkan saya lagi bantu tim saya, tiba-tiba kalau misalkan ada dosen yang tiba-tiba masuk kan, nah itu kan menghambat, ya kan? Jadi kalau saya pribadi biasanya mengganggu, tapi tidak selamanya sih, tergantung orang lain. Oke, jadi di sini Kak lebih ke bagaimana kita manage waktu. gitu, Kak. Betul. Oke. Jadi kalau Kakak pribadi seberapa penting sih pendidikan menurut Kakak bagi pelaku bisnis muda? Penting sih, karena kan kalau misalkan kita di dunia kuliah itu membuka wawasan, lebih ke relasi teman-teman kita juga banyak nih. Nah sedangkan kalau kita bisnis kan butuh relasi juga, relasi di luar dari tempat bisnis kita. Berarti sebenarnya pendidikan juga itu penting juga, biar kita bukan cuma dapat pengalaman di dunia bisnis tapi di dunia pendidikan. Oh, jadi gitu Kak. Nah, kalau Kakak pribadi kan banyak nih yang di luar sana yang orang sukses tapi tanpa pendidikan. Tapi apakah ada kelebihan bagi orang yang berpendidikan tetapi sambil membangun bisnis? Ada sih, kan tadi saya sudah bilang kalau misalkan kita pendidikan itu kan wawasannya lebih luas. Pola pikirnya juga beda dengan yang belum pernah yang namanya kuliah atau cuman mereka mungkin sampai di bangku SMA. Nah, itu pasti sudah sangat beda pola pikirnya, sudut pandangnya. Jadi kalau misalkan kakak tanya, bagaimana sih Kak kalau misalkan anak kuliah sambil berbisnis apakah beda dengan orang di luar sana yang tidak kuliah? Ya beda sih, karena kan sudut pandangnya udah terbuka kalau misalkan udah kuliah. Apalagi kalau misalkan SMA, yakin dan percaya udah beda sih sudut pandangnya dibanding anak yang kuliah. Oh, jadi lebih ke sudut pandang dan pola pikirnya ya Kak? Betul. Kalau Kakak pribadi kan banyak nih mahasiswa di luar sana yang merasa tugas ini tuh berat banget. Kalau Kakak pribadi bagaimana sih caranya Kakak untuk mengatur waktu antara mengerjakan tugas dan tanggung jawab Kakak sebagai pengusaha? Kan
selesaikan kuliah dulu. Kalau misalkan udah selesai kuliahnya baru bisnisnya lagi dijalankan, jangan dicampur. Jadi di sini tuh selesaikan kuliahnya dulu, nanti sewaktu selesai kuliahnya baru kerjakan bisnisnya. Jadi cara kerja tugasnya itu ya di waktu kosong. Jadi jangan dicampur gitu, biar nggak ketabrak. Oh gitu ya kak. Jadi dari bisnis kakak nih, apa sih yang pelajaran yang kakak peroleh dari menjalankan bisnis ini? Banyak sih kalau soal pelajaran dari bisnis ini banyak. Terutama di luar dari relasi ya. Kalau misalkan relasi kan sudah banyak. Kalau pelajaran yang pertama saya dapat tuh lebih ke pelajaran hidup atau pengalaman hidup. Jadi di bisnis saya pribadi itu kita diajarkan pengembangan diri. Jadi misalkan nih kita punya karakter yang gak bagus, di sini tuh diajarin kayak gitu, diajarin berubah biar sikapnya jauh lebih baik, karakternya jauh lebih baik. Kalau misalkan di kampus kan ya udah mata kuliah aja yang dipelajarin kan, atau organisasi mungkin kan. Kalau di sini tidak. Jadi semuanya selain diajarin punya penghasilan, diajarin punya karakter bagus, diajarin punya public speaking yang bagus, biar pede ngobrol di depan orang banyak, biar kalau di kampus presentasi enak ya kan. Jadi banyak kalau misalkan bahas pelajaran banyak sih. Oh keren banget ya kak Iya. bisnisnya, karena dari bisnis kakak banyak mendapatkan pelajaran juga. Iya betul. Ini kak, kan dari tadi kita bahas soal apa pengalaman kakak, tapi banyak loh kak teman-teman yang penasaran, ya penasaran dengan bisnis yang kakak jalankan ini. Gimana sih kak ini bisnisnya, atau bagaimana sih sebenarnya ini bisnis yang kakak jalankan? Jadi di bisnis saya itu kita cukup simpel. Kalau misalkan kakak tanya gimana sih kak bisnisnya kakak, jadi bisnis saya tuh di sini hal yang sering kita lakukan juga sih sebenarnya di orang sana. Di sini tuh cara kerjanya cukup simpel. Kayak di pertama kita cuma belanja. Jadi belanjanya itu langsung dapat bisnis. Oh keren banget ya kak. Iya, jadi kan kamu sering belanja nih, ya kan? Iya. Ini kita udah sering belanja di luar sana, tapi kan gak dapat bisnis. Betul tidak? Iya sih, Kak. Iya, di sini kamu belanja sama, kamu lakukan di luar sana belanja juga. Nah di sini dapat bisnis. Wah keren banget ya kak Iya. bisnisnya. Jadi kamu udah sisa jalankan bisnisnya, nanti kamu dibantuin. Nanti di sini ada namanya mentor, ada coach yang siap bimbing kamu jalankan dari awal sampai kamu punya penghasilan. Gitu. Oh jadi memang bisnisnya Iya. kakak itu kerjasama ya kak? Iya, betul Oh, sekali. Keren banget ya kak. Gimana guys, udah terjawab nggak pertanyaan teman-teman? Luar biasa banget kan pelajaran kita hari ini. Mungkin kak ya itu saja dari pertanyaan teman-teman dan pertanyaan kami di sini. Terima kasih kak atas waktunya. Jadi gimana guys, banyak loh pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Kita bisa belajar bagaimana pendidikan membentuk pola pikir, sedangkan bisnis melatih mental dan keterampilan kita. Keduanya bukan jalan yang saling menyediakan loh guys, justru saling memperkuat. Anak muda masa kini harus berani dan sambil berkarir, benar nggak? Benar sekali. Jadi terima kasih kak untuk Iya. hari ini dan juga ke teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga talk show ini bisa memberi semangat dan terus belajar dan berani mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya guys. See you.